Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Martin Lando, host yang kece, ditemani narasumber yang sangat spesial ini teh. Iya mah hade pisan pokokna mah. Olahraga mang. Pak Erwin, guru olahraga yang lumayan disegani lah di SMA 2 mah. Amin. Luar biasa pokoknya mah. Nah, Pak Erwin, ini pas pandemi nih Pak Erwin. Iya Pak Martin, betul. Iya pembelajaran olahraga biasanya kan tiap pagi pasti anak itu ngerjakan olahraga lari sampai ngesang gitu kan. Akhirnya masa pandemi kieu mah asa bingungnya. Betul. Belajar di rumah olahraganya siga kumaha Betul. Jadi bingung tapi ya, ternyata kumaha apa ini. Betul. Jadi kan kalau di belajar normal Pak Martin, belajar normal itu minimal anak-anak ada aktivitas gerak. Dalam satu minggu ada 1 kali. 3 jam mata pelajaran. Nah, di masa pandemi ini mungkin anak-anak semuanya diam di rumah. Belum tentu mereka bisa melakukan aktivitas gerak gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya di masa pandemi sekarang ini tidak mengurangi batasan siswa atau kita untuk menjalankan aktivitas gerak, Martin. Malah harusnya lebih insentif. Nah kan ini kan tentang bagaimana ya ketika kita di masa pandemi kan harus ada pola hidup yang sehat. Betul. Yang kayak gitu kan Pak Erwin sebagai guru olahraga kan tahu kan ketika olahraga yang baik di rumah, yang di sekolah tadinya ada, ketika di rumah kan bingung apa yang harus dikerjakan. Pola hidup yang di rumah itu seperti apa, Pak? Nah, ini kan yang dikhawatirkan oleh kita semua, Pak Martin. Karena anak-anak ini semuanya ada di rumah aja gitu kan, belajar di rumah, olahraga di rumah. Dugi kaki ya Pak, pas olahraga anak nggak ya lihat anak SD diajarkan ku ibu bapana, lompatan ibu bapana kita apa lan kumacara, betul. bingung atau nyarana gitu. Betul. Jadi walaupun di rumah sebenarnya kita tetap harus bisa menjaga pola hidup yang sehat itu yang seperti apa. Nah, ini yang ditakutkan kan karena besoknya karena anak-anak tidak berpikir harus melaksanakan sekolah, pagi-pagi yang biasanya aktivitas sekolah, ini kan jadi anak-anak itu pola hidupnya berubah. Yang pertama mungkin bisa tidur larut malam. Begadang. Karena apa? Karena apa tadi itu? Eta begadang teh naon? Main game atau main apa? Nah, itu. Belajar kan sampai ke jam seberapa? Jam 12. Betul. Iya, sampai malam gitu kumaha eta? Nah, itu yang jadi bahaya kan? Karena untuk orang dewasa itu tidur minimal harus bisa 8 jam satu hari. Satu hari ya, 8 jam. Tapi menang tuh, Pak. Kalau misalkan kurang tidak 8 jam, misalkan 6 jam. Boleh karena boleh. Minimal 6 sampai 8 jam lah. Nah, dipakai untuk ibadah bisa kan? Bisa, sangat bisa. Nah, dengan pola hidup tersebut itu bisa saja akan merubah kesehatan dalam tubuh kita, Pak Martin. Ketika yang pertama banyak begadang, ya kan? Terus makan jadi tidak teratur. Betul. Olahraga jarang atau bahkan tidak pernah. Nah, ini yang bahaya. Ini bisa merubah kesehatan tubuh kita. Nah, gitu. Jadi pola hidupnya bisa wae ya kalau misalkan di pola hidup udah benar nih. Tapi pola makan kumaha tah? Nah, ini pola makan juga penting. Pola makan sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama mungkin makan makanan yang bergizi sehat. Gitu kan. Terus yang yang kita tahu semua lah, 4 sehat 5 sempurna. Tong 4 sehat 5 waran. Nah, itu. Tempe jeung yo tahu. Mie sama nasi. Mie jeung nasi. Jadi sarapan pagi itu juga penting, Pak Martin. Sarapan pagi itu penting. Sebetulnya kalau misalkan kita tidak sarapan pagi tidak apa-apa kalau yang sudah biasa ya. Yang jadi masalah ketika kita tidak sarapan pagi, makan siangnya berlebihan. Nanti akan membuat tubuh kita lapar yang berlebihan dan makan siang menjadi lebih banyak karena tidak sarapan. Teu sehat bisa wae kan betul. Yang pedas yang jadi makanan itu yang
memang harus yang pertama harus banyak yang mengandung vitamin, terus mengandung serat, itu terus mengandung lemak baik, terus protein itu juga penting. Betul. Dan air mineral. Minum. Sapoe sabradrem minum. Nah, ini bagusnya satu hari minimal bisa 2 liter. 2 liter tak? 2 liter mah bisa lah nya. Bisa. Tapi fungsi minum eta keur naon tah, Pak? Fungsi minum. Buat apa itu teh? Minum itu sangat baik untuk metabolisme tubuh. Nah, apalagi kalau kita tahu potongan buah yang dimasukin ke air. Nah, itu juga bagus. Itu yang biasa kita kenal infus water. Nah, itu juga bagus. Air besok bawa wae. Ya, kadang-kadang saya isinya lemon kalau lagi punya, kalau lagi apa saja lah buah-buahannya. Jadi aya vitamin C nya itu untuk daya tahan tubuh oke kan? Betul, daya tahan tubuh itu infus water itu bagus juga. Terus hindari makanan-makanan yang yang kurang sehat. Itu hindari. Junk food. Kan bahaya, udah mah kita begadang tadi kan? Ya, pola tidur malam. Nah, pola makan itu makanan yang secepat saji, junk food itu bahaya. Iya. Dan makanan yang lemaknya tinggi juga bahaya. Tubuh kita butuh lemak, tapi bukan yang lemak jahat, tapi lemak baik. Lemak baik. Itu pola hidup, pola makan ya yang itu memang sebenarnya ada aturannya ya. Ada aturannya. Ketika misalkan di rumah, kita kembali Pak Erwin. Olahraga ya yang di rumah naon wae tah olahraga yang harus dilakukan teh meureun moal lulumpatan di tengah imah. Betul. Ya. Asa henteu lah. Jadi kan di masa pandemi nih Pak, di masa pandemi kita terbatas untuk bisa keluar rumah. Ya kan? Terbatas untuk keluar rumah. Kalau dulu anak-anak walaupun mereka tidak olahraga di rumah, tapi minimal dalam satu minggu ada satu kali mereka beraktivitas di sekolah. Ngesang, ya minimal berkeringat. Ulah jadi tadi teh dengan disebutna teh generasi rebahan. Ini generasi rebahan teh care wae. Dan sekarang mah tuh pemerintah ngerjain tugas juga bisa sambil tiduran. Ya, betul kan ya. Nah, sampai ke ngesang kan terus gitu. Nah, betul. Jadi yang kurang bagus mengerjakan tugas bisa sambil tiduran. UTS aja bisa sambil tiduran. Wah, betul. Iya kan? Nah, jadi contohnya ya yang harus dilakukan di rumah olahragana naon tah? Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah sebetulnya. Jadi tidak menghalangi sebetulnya kalau kita mau hidup sehat, walaupun di rumah juga tetap bisa. Yang pertama, mungkin kita bisa workout aja di rumah kayak push up. Gampang eta mah. Sit up, back up, squat jump. Iya, bisa. Atau kita mau sambil menghirup udara segar, pakai masker tetap keluar rumah boleh, bisa jalan-jalan selama 30 menit atau keliling rumah. Keliling-keliling komplek lah gitu sambil atau lari-lari kecil 30 menit itu bisa. Kayak gitu. Tapi kumaha mun ngojay bisa tuh berenang diri. Ya. Tapi ulah di sawah, berenang di sawah kumaha sih kumaha. Di kolam renang ya. Jadi memang banyak juga yang bertanya. Ketakutan kalau misalkan berenang kan olahraga yang bagus tuh ya. Bagus. Kalorinya bisa terbakar lebih banyak. Betul. Terus sehatnya karena memang sebelum masa pandemi kan olahraga itu yang sangat makan banyak kalori ya. Iya, dan memang banyak disukai juga sama masyarakat gitu. Berenang. Banyak. Tapi kalau masa pandemi ini kan susah gitu. Iya, betul. Katanya kayak gini, ketika berenang atuh sieun ka kontaminasi cenah bisa aya virus dino cai. Nah, betul. Bisa moal dino cai eta bisa menularkan gitu. Betul. Nah, ya untuk berenang sebetulnya tidak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah karena di dalam air kolam renang itu sudah ada kandungan yang namanya kaporit. Jadi pantas, bisa saja si kaporit itu yang bisa meminimalisir penyebaran virus COVID itu. Karena kan yang penting tidak bersentuhan. Yang pertama kita tidak bersentuhan dengan orang di dalam kolam renang. Berarti intinya mah ya tetap jaga jarak. Iya. Nah, yang jadi masalah
ketika kita perjalanan ke kolam renang, Pak. Misalkan kita naik angkutan umum. Nah, itu kan yang jadi yang kita ditakut. Kecuali kalau punya kolam renang pribadi. Nah, kita mau bebas. Di bak bisa. Di bak gitu tetap. Bisanya. Nah, paling mungkin itu aja ya. Yang pertama tadi pola hidup untuk sehat. Menjaga di masa pandemi ini. Tuh, makan teratur. Ya, terus pola makan ya. Berarti kesimpulannya itu 2. Ditambah satu lagi Pak, naon tah Pak? Yang terpenting selain kita menjaga pola tubuh hidup sehat, pola makan bergizi. Iya. Yang berikutnya yang paling penting itu kita menjaga rohani kita, Pak. Jasmani oke. Rohani juga harus oke. Mantap. Harus oke. Ibadah. Iya, ibadah. Sholat wajib 5 waktu tuh harus. Untuk yang laki-laki ke masjid. Eta mah. Jika nu tadi kaum rebahan saya penting-penting ya. Sudah pasti subuhnya keberangan. Betul. Kacau. Betul. Jasmani kuat, rohani lemah. Ini bahaya. Jadi awas jangan sampai gitu. Nah, itu jadi yang jadi masalah karena begadang, sholat subuh kelewat, bangunnya siang, ya kan? Sholat subuh kelewat, sholat duha juga enggak. Sholat duha jalankan, sedekah. Insya Allah lah. Insya Allah Pak. Insya Allah bisa lah. Bisa, walaupun kita di masa pandemi kita bisa tetap sehat, produktif, senang, menyenangkan, bahagia. Betul. Oke. Ini pembicaraan dengan Pak Erwin luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat nih. Kita semua, Pak Martin. Intinya buat anak-anak di rumah. Jangan takut sebenarnya ya. Jangan betul. takut. Yang penting kita polanya yang harus benar itu. Betul. Seperti itu. Betul. Mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi dengan saya atau dengan Pak Erwin di lain waktu mungkin nanti ya. Dan mungkin kalau anak-anak ada yang mau bertanya bisa. tentang pola hidup sehat, bisa boleh nanti di komentar. kolom komentar. Insya Allah nanti bisa ya Pak Erwin itu. Atau mau tanya olahraga tuh gimana sih Pak, olahraga apa yang mau? Iya betul. Lebih lanjutnya bisa di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa juga Pak Martin nih, like and subscribe. Subscribe. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.